Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas bahasa Arab program spesial CIH yang saya hormati, sebelumnya mohon maaf karena ini adalah kondisi emergensi di mana pandemi sampai detik ini belum berakhir. Tentu proses pembelajaran kita hanya bisa melalui online, dan kali ini sebenarnya kita hanya ingin menjelaskan tentang beberapa materi terkait dengan pelajaran minggu kemarin maupun hari ini. Tentu perkuliahan kita hanya tinggal 4 pertemuan mulai dari minggu kemarin di bulan ini. Tetapi bagaimanapun kondisi ini tidak berarti harus menggugurkan perkuliahan kita, karena memang ini adalah kewajiban yang harus kita selesaikan sebagai amanah yang diberikan kepada saya oleh pihak kampus Tikes Guna Bangsa pada teman-teman. Tanpa mengurangi khidmat kita dan semangat kita belajar, tentu pembelajaran kali ini akan berjalan apa adanya. Semoga senantiasa memberikan keberkahan dan manfaat pada kita semua, menjadi nilai ibadah tentunya, dan jangan lupa untuk terus saling berdoa agar senantiasa pandemi ini segera berakhir. Oke teman-teman, kita akan membahas tentang bahasan kata kerja ya. Di dalam aktivitas kita pasti tidak lepas dari yang namanya pekerjaan, yaitu aktivitas keseharian yang membutuhkan tempat dan waktu. Nah, di dalam bahasa, baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ataupun bahasa Arab yang kita pelajari, kata kerja itu selalu ada. Di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah fi'il atau kata kerja tadi itu. Ya. Fi'lun, kata kerja. Nah, kata kerja di dalam bahasa Arab itu dibagi dalam 3 bagian. Pertama disebut dengan fi'lun madin, ya. Fi'lun madin. Kemudian ada fi'lun yang kedua, fi'lun mudhari'un. Kemudian yang ketiga adalah fi'lun yang disebut dengan amrun. Masing-masing kata kerja ini memiliki pengertian yang berbeda. Fi'lun madin atau yang dikenal dengan fi'il madhi itu hakikatnya adalah kata kerja yang memiliki makna lampau, bahwa perbuatan itu telah dilakukan di masa yang lalu. Di dalam bahasa Inggris ini dikenal dengan istilah bentuk past tense ya, ketika kita belajar tenses 16 itu. Nah, kata kerja fi'lun madin ini kalau di halaman 29 di buku diktat kita itu dijelaskan al-fi'lul madhi yaitu kata kerja yang menunjukkan suatu pekerjaan atau kejadian yang berlangsung pada masa sebelum waktu penuturan, atau lebih disederhanakan lagi dengan istilah kata kerja bentuk lampau. Jadi sebelum kita mengatakan pernyataan itu, berarti perbuatan itu telah kita lakukan di masa sebelumnya. Nah, fi'lun mudhari atau fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan atau peristiwa yang sedang terjadi pada saat pernyataan itu dituturkan, atau ya, perbuatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Itu namanya fi'lun mudhari. Nah, di sini dikatakan
Fi'lun mudhari hakikatnya adalah kata kerja yang berarti sedang atau akan dilakukan. Di dalam perbandingannya, fi'lun mudhari ini sama dengan bentuk continuous di dalam bahasa Inggris atau bentuk future di dalam bahasa Inggris. Karena itu maka fi'il mudhari ini kita gunakan ketika kita akan melakukan satu pekerjaan atau sedang melakukan pekerjaan itu sendiri sedang berlangsung, maka menggunakan bentuk kata fi'il mudhari. Sementara amrun berarti perintah. Jadi kata ini hanya menunjukkan arti spesifik, bentuk instruktif, imperatif, perintah itu sendiri. Ketika kita hendak memerintah kepada orang lain, meminta pertolongan dan sebagainya yang searti dengan kata perintah itu imperatif, maka bisa kita menggunakan fi'il amar. Tidak bisa kita menggunakan fi'il madhi, fi'il mudhari, tetapi menggunakan fi'il amar. Lah, sudah ada di buku kita beberapa contoh-contoh terkait masing-masing fi'il ini. Kalau kita lihat pada halaman 29 dijelaskan al-fi'lul amr, yaitu kata yang menunjukkan tuntutan tercapainya pekerjaan tersebut setelah masa pengungkapan kalimat atau pernyataan itu, atau sederhananya disebut dengan kata perintah. Nah, kata perintah ini tentu melibatkan orang kedua. Kalau kita adalah orang pertama, maka orang kedua itu yang mendapat perintah dari kata kerja ini. Nah, kita kembali pada materi yang ada pada halaman 29 itu. Ya. Kalau misalnya kita lihat di dalam kotak itu, di situ ada namanya rokmun yang berarti nomor. Kemudian ada ad-dhamairu, kata ganti orang. Yang dimaksud di sini adalah subjeknya tidak menggunakan kata langsung, yakni bukan subjek yang jelas, melainkan kata ganti. Di dalam bahasa Arab, kata ganti itu disebut dengan dhamair, atau bentuk singularnya namanya dhamir. Lah, dhamir ya, kalau kita lihat pada halaman 29 itu, silakan Anda buka, coba dilihat. Itu ada 14 kata ganti sesuai dengan subjek ya, atau objek yang akan kita perintah. Pertama, di situ dijelaskan ada kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua adalah anta, kemudian antuma, kemudian antum. Kata ganti orang kedua ini ada bentuk mufrad, hanya menunjuk satu orang, makanya disebut mufrad. Ada subjek yang terdiri dari dua orang, namanya musanna, dua orang. Kalau subjeknya ternyata lebih dari tiga orang, tiga ke atas, maka disebut dengan bentuk jamak, bentuk plural. Ini dia. Jadi anta, antuma, antum adalah kata ganti orang yang menunjukkan arti orang kedua. Lah, orang kedua ini di dalam bahasa Arab disebut dengan istilah atau kata mukhatab. Subjek orang kedua di dalam melakukan satu perbuatan. Kata ini
Anta, antuma, antum ini menunjukkan laki-laki. Di dalam bahasa Arab, laki-laki disebut dengan mudzakkar. Memang agak sulit kita menghafal istilah-istilah di dalam bahasa Arab karena memang bukan bahasa ibu, ya, bukan bahasa kita. Tetapi kalau kita terus semangat belajarnya, memiliki etos belajar yang tinggi, maka hal ini ya akan terasa mudah, seperti halnya kita juga belajar bahasa asing lainnya termasuk bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kemudian orang kedua selain bentuk mudzakkar atau laki-laki, ada namanya bentuk perempuan, ya. Anti, antuma, antunna. Ya. Sama, anti menunjukkan satu orang perempuan, antuma menunjukkan dua orang perempuan, antunna menunjukkan tiga orang perempuan atau lebih. Lah, ini juga adalah bentuk kata ganti orang kedua, atau tadi disebut dengan istilah mukhatab kalau laki-laki, kalau perempuan namanya mukhatabah. Lah, ini ya kata ganti menunjukkan muannas atau perempuan, ya. Karena itu maka kita kalau melihat pola struktur kalimat di dalam bahasa Indonesia pasti terdiri dari pola S plus P plus O plus K. Minimal terdiri dari subjek predikat. Ini kalimat yang efektif di dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Arab sama, ini juga mengenal subjek, predikat, objek, dan kata keterangan. Lah, kita minimal saat ini belajar menyusun tentang subjek dan predikat di dalam bahasa Arab. Jika subjeknya adalah kata ganti atau dhamir dan predikatnya adalah kata kerja, baik fi'il madhi ataupun fi'il mudhari. Kali ini mungkin yang lebih mudah adalah kalau kita belajar tentang fi'il madhi, yaitu bentuk kata kerja makna lampau, ya. Lah, kita lihat di dalam halaman 29 itu, ya, bentuk kata ganti orang. Tadi ada anta, antuma, antum untuk menunjukkan makna laki-laki 1, 2, 3. Ini subjeknya menunjukkan satu orang, dua orang, tiga orang atau lebih. Kemudian perempuan ada anti, antuma, antunna. Jadi bedanya kalau laki-laki anta, kalau perempuan anti. Kemudian kalau laki-laki bentuk jamaknya atau pluralnya antum, kalau perempuan antunna. Ini barangkali ya yang agak susah untuk kita ingat dibandingkan dengan bahasa Inggris. Ya, kalau bahasa Inggris itu semuanya adalah you, ya. Laki-laki, perempuan, you. Tapi tidak di dalam bahasa Arab. Bahasa Arab lebih detail sedikit sehingga kita harus punya ya ekstra pemahaman yang lebih pula, ya. Oke, ya. Kita ambil 6 kata ganti ini dulu. Kalau pada halaman 29 kita bisa lihat sampai pada nomor 6. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ya. Kita lihat pada bentuk fi'il madhi. Di situ ada madhi lampau pada kolom ketiga setelah
urutan nomor itu ada kata katabta, katabtuma, katabtu, katabti, katabtuma, katabtunna. Nah, sampai pada nomor urut ke-6. Ya. Kalau kita lihat ya, kita tulis terlebih dahulu bentuk katanya. Ya. Kita hapus. Kali ini kita belajar tentang bentuk kata kerja lampau atau fi'il madhi. Di situ tertulis katabta, katabtuma, katabtum. Ya. Kata kerja fi'il madhi atau bentuk lampau ini memiliki makna mudzakkar atau laki-laki, di mana tandanya kita lihat kesamaan dengan kata gantinya. Anta ta katabta, antuma katabtuma, antum tum katabtum. Jadi di sini kata fi'il madhi atau kata kerja bentuk lampau ini menunjukkan arti subjek laki-laki. Katabta itu berbanding lurus dengan anta, katabtuma berbanding lurus dengan antuma, katabtum juga berbanding lurus dengan antum. Ini menunjukkan bahwa kataba yang secara leksikal di dalam kamus berarti menulis, maka berarti ketika bergandeng dengan subjek, jadi subjeknya ada di sini, ini subjeknya memiliki kesamaan dengan ini dhamir atau dhamair tadi, kata ganti tadi. Kata beta itu sama dengan anta subjeknya, berarti kamu, anta itu kamu seorang diri, kamu laki-laki berdua, kamu ya atau kalian ya, kalian laki-laki lebih dari 3 orang. Lah, maka kalau ini kita gunakan di dalam bahasa penuturan atau percakapan kita, anta katabta, antuma katabtuma, antum katabtum. Meskipun kita harus tahu bahwa asal kata dari kata kerja ini adalah kataba. Kataba. Jadi kalau di dalam mu'jam, qamus atau kamus tadi, kita bisa mencari asal kata dari kaf ta ba. Kataba artinya menulis. Tetapi ketika kita ingin menyusun dalam kalimat seperti SPOK, minimal ada subjek dan predikat, maka kalau kita menyusun yang lebih mudah sebenarnya adalah menggunakan pola pertama. Pola pertama adalah subjek, predikat, ya, objek. Maka di sini menjadi kita turunkan saja anta, kemudian ini predikatnya katabta. Apa yang ditulis? Misalnya buku. Bahasa Arabnya buku adalah Alkitab. Jadi cara bacanya anta katabta
al-kitabah. Begitu juga seterusnya. Misalnya kalian 2 orang laki-laki, ini 1, 2, kamu 2 orang laki-laki menulis kitab. Kita turunkan, antuma katabtuma al-kitab. Nah, subjeknya tidak perlu diubah, karena yang berubah hanya subjeknya, ya, tidak perlu diubah, tetap menggunakan kata ini. Nah, yang diubah adalah kata kerjanya. Katab tuma, ini yang diubah menyesuaikan subjek. Objeknya tidak perlu diubah, karena yang dimaksud hanya satu, yaitu kitab. Antuma katabtuma al-kitabah. Begitu juga misalnya kita ingin menyebut kalian semua menulis kitab atau buku. Berarti antum ini jangan diubah, karena ini sudah baku. Dalam istilah nahwu, kata yang baku itu namanya ya dhamir. Salah satunya dhamir, karena ini termasuk mabni atau kata yang baku, tidak mengalami derivasi kata. Lah, antum katabtum al-kitabah. Ini objeknya jangan diubah, karena yang dimaksud hanya satu, yaitu buku. Engkau seorang laki-laki menulis buku. Engkau atau kalian berdua laki-laki menulis buku. Kalian semua laki-laki menulis buku. Jadi ini adalah subjek, ini predikat, ini objek. Kalau dalam bahasa Indonesia kita, karena kita dari kiri taruhlah begitu, subjek plus predikat plus objek. Tapi kalau bahasa Arab dengan pola yang pertama ini adalah subjek, predikat, objek, membacanya dari kanan, ya, karena berbahasa Arab. Jadi begitu. Bisa difahami ya. Begitu juga ketika kita ingin membuat contoh kalimat yang menunjukkan arti perempuan, maka kata kerjanya tinggal menyamakan dengan kata akhir ini, huruf konsonan terakhir ini. Maka kalau kita lihat pada halaman 29, yaitu mulai dari nomor 4 pada kolom ketiga, anti katabti, bukan katabtah lagi. Kenapa? Karena anti. Jadi ini huruf terakhir ini disesuaikan dengan dhamir, kata ganti yang ada. Anti katabti. Antuma, karena ini tetap antuma, di sini juga antuma, maka tidak ada perubahan. Antuma menunjukkan muannas atau perempuan, antuma menunjukkan laki-laki atau mudzakkar, itu sama, yaitu sama-sama antuma. Maka di sini tetap tidak berubah, katabtuma. Yang berbeda adalah ketika menunjukkan bentuk jamak atau plural, yaitu antunna. Maka di sini perlu diubah. Antunna katabtunna. Antunna katabtunna. Ya. Begini, bukan katabtum lagi. Nanti kita salah. Kenapa? Karena kalau menggunakan kata katabtum, maka berarti di situ subjeknya adalah antum yang menunjukkan arti laki-laki banyak. Kalau yang kita maksud adalah subjeknya perempuan banyak, maka antunna katabtunna, begitu. Ya. Nah, ketika kita terapkan di dalam menyusun kalimat juga sama. Kita turunkan ini, anti plus katabti. Kenapa bukan katabta? Karena yang dimaksud subjeknya adalah perempuan. Maka di sini anti, engkau seorang perempuan, katabti bukan katabta.
Al-kitabah. Objek maf'ul istilahnya, objek jangan diubah. Begitu juga ketika ingin membuat contoh kalimat, subjek pelaku adalah perempuan 2 orang. Antuma katabtuma. Loh, kok tidak berubah? Ya betul, karena memang kata ganti orang kedua baik laki-laki ataupun perempuan di dalam bahasa Arab, subjek adalah antuma sama, maka di sini juga tidak perlu diubah. Yang berubah adalah ketika ingin menggunakan kata jamak muannas atau bentuk plural dari perempuan itu, maka kata gantinya harus kita ubah menjadi antunna, ya. Antunna. Antunna katabtum. Oh, salah. Kenapa? Karena tum ini menunjukkan laki-laki. Tapi yang benar adalah antunna, maka di sini juga diganti menjadi antunna katabtunna al-kitabah. Begitu, ya. Jadi pada pembuatan kalimat verbal atau kata kerja di dalam bahasa Arab, ya, dibagi 3. Ada kata kerja fi'il madhi menunjukkan arti lampau, ada fi'il mudhari menunjukkan pekerjaan itu sedang berlangsung atau akan berlangsung. Kemudian yang ketiga tadi yang saya tulis pertama kali, yaitu kata kerja fi'il amar yang menunjukkan arti imperatif atau kata perintah. Lah, yang kita bahas saat ini baru sebatas kata kerja menunjukkan arti lampau. Jadi kalau teman-teman misalnya telah melakukan perbuatan, pekerjaan, aktivitas, kegiatan, kemudian ingin menceritakan, mengungkapkan perbuatan atau aktivitas tadi kepada orang lain, maka karena itu sudah berlalu kegiatannya, ya, maka menggunakan kata kerja fi'il madhi atau bentuk lampau. Jika yang dimaksud adalah orang lain, bukan menceritakan diri kita, tetapi orang lain, subjeknya orang kedua bukan orang pertama. Kalau kita ini orang pertama, si penutur itu adalah orang pertama. Kemudian ya, komunikan, orang yang diajak ya, bertutur itu namanya orang kedua. Di dalam bahasa Arab disebut dengan mukhatab. Lah, kalau kita tidak menggunakan orangnya secara langsung, kata yang menunjukkan orangnya secara langsung, melainkan kata ganti, maka menggunakan pola seperti tadi. Jadi di sini kamu, siapa yang dimaksud? Kalau yang dimaksud adalah laki-laki, maka kamu menulis buku misalnya. Maka kamu itu apa di dalam bahasa Arab? Oh, kamu laki-laki. Berarti anta. Anta. Kenapa bukan anti? Oh, anti itu menunjukkan perempuan. Jadi ta laki-laki, ti perempuan. Menulis, asal kata di dalam kamus adalah kataba. Tetapi kita tidak boleh kemudian meletakkan kataba di sini. Karena ini belum berubah bentuk katanya. Ya. Kemudian buku di dalam bahasa Arab Alkitab. Ya. Tetapi Alkitab tidak perlu diubah karena ini objek yang tidak berkaitan dengan ya, perbuatan. Yang berkaitan secara langsung perbuatannya adalah subjek plus predikat. Objek tidak. Karena itu yang harus berubah apa di sini? Yang harus berubah adalah kata kerja. Menyesuaikan
subjeknya. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris juga sama, ketika perempuan she misalnya right, kita kan tidak bisa menggunakan begini, harus ada s-nya, right. Ini yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki kita belajar bahasa Inggris, he write a book. Maka di dalam menggunakan kata perempuan, she writes a book. Ya, di dalam bahasa Arab juga sama. Anta katabta. Ini bedanya. Kalau perempuan anti katabti. Sama perubahannya dengan di dalam bahasa Inggris. He write a book. She writes a book. Di dalam bahasa Arab, kalau menunjukkan laki-laki, anta katabta al-kitabah. Kalau perempuan, anti katabti al-kitabah. Jadi yang berubah bukan objeknya, yang berubah adalah predikatnya. Harus menyesuaikan dengan subjek. Bisa dipahami ya? Semoga pembelajaran awal kali ini dari halaman 1 dari nomor 1 pada halaman 29 sampai nomor 6, khususnya pada kolom ketiga ketika membahas kata kerja lampau, setidaknya bisa menjadi pengantar ya untuk dipahami terlebih dahulu. Nanti tentu teman-teman akan belajar sendiri terhadap buku yang sudah kita bagikan itu agar lebih detail ya. Saya pikir ini tidak terlalu sulit ya, karena hampir sama antar bahasa itu, baik bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Kalau dengan bahasa Indonesia memang agak beda jauh. Kamu yang dimaksud perempuan menulis sama, tidak berubah predikatnya. Kamu laki-laki juga sama, tidak berubah. Tapi kalau dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab ada perubahan. He write a book. She writes a book. Kamu laki-laki menulis buku, dalam bahasa Arabnya anta katabta al-kitabah. Anti katabti al-kitabah. Itu sekedar contoh awal, nanti bisa dikembangkan sendiri. Kalau mau mencari kata di dalam bahasa Arab, misalnya dari kata kataba, atau boleh kata yang lain. Qara'a artinya membaca, dan kata